adik-adik semua. Wah, gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Apakah semuanya sudah bangun, sudah mandi, sudah sikat gigi dan sudah semangat mengikuti sekolah minggu? Oh, senang Kak Deborah dengarnya ya, semua pada bilang, sudah Kak, sudah siap nih. Oke, kalau Kak Deborah pada pagi hari ini semangat menyapa adik-adik yang di rumah, tentunya adik-adik juga harus semangat juga ya mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah adik-adik, Kak Deborah mau ngasih sebuah informasi penting. Apa tuh Kak? Minggu ini di Bala Keselamatan kita memperingati hari ulang tahun Bala Keselamatan di Indonesia yang ke-126 tahun. Maka dari itu ibadah kita pada pagi hari ini sangat spesial. Oleh karena itu adik-adik gak boleh lemes, gak semangat nyanyinya. Kita mau rayakan ulang tahun gereja kita yang ke-126. Oke? Oke, sip. Nah, tapi di samping hal gembira yang tadi, Kak Deborah juga mau menyampaikan sebuah berita duka atau berita yang sedih untuk kita semua, yaitu beberapa hari yang lalu sahabat kita yang bernama Bele sudah kembali bersama pangkuan Bapa di surga. Jadi kita doakan bersama-sama ya adik-adik ya, supaya kedua orang tua, adik-adik dan juga keluarga dari teman kita Bele ini boleh diberikan kekuatan, kesabaran dari Tuhan Yesus dan boleh kembali ceria bersama-sama. Baiklah, maka dari itu untuk membuka ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Kak Deborah undang kita untuk berdoa pembukaan nih. Kita mau berdoa, adik-adik lipat tangannya semua, tundukkan kepalanya dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami mau ucapkan kepadamu ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih jika semalam kami boleh tidur, beristirahat, dan pada pagi hari ini kami boleh Tuhan bangunkan dengan keadaan tubuh yang sehat dan diberkati. Pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan boleh memberikan kami kekuatan, kesehatan, sukacita dan semangat, sehingga kami boleh bernyanyi, kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dengan hati yang penuh dengan urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan kiranya boleh memberkati kami semua, memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang melayani juga pada pagi hari ini. Mengampuni kiranya semua dosa dan kekurangan kami ya Tuhan, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kalau di awal di pembukaan rasanya ini ya kurang klop ya kalau kita duduk saja. Baiklah Kak Deborah ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Ayo kita berdiri, kita semangat. Kita mau menyanyikan pujian pembukaan yang mengatakan sekarang akan datang prajurit-prajurit. Kita nyanyi yang semangat ya, tepuk tangannya dan pakai gerakannya, oke? Sekarang akan datang prajurit-prajurit, senanglah hatiku melihat murid. Mereka berbaris menurut perintah, ku ingin menjadi prajurit yang muda. Pegang kitab suci dalam tangannya, tiuplah terompet dan pukul tamburnya. Sekarang akan datang prajurit-prajurit, senanglah hatiku melihat murid. Mereka berbaris menurut perintah, ku ingin menjadi prajurit yang muda. Pegang kitab suci dalam tangannya, tiuplah terompet dan pukul tamburnya. Wah luar biasa nih semangatnya. Lagu pertama semuanya sudah semangat, gerakannya sudah kompak, sudah oke. Keren banget deh pokoknya. Ada yang mau
tetap bernyanyi atau udah deh Kak duduk aja nggak usah nyanyi? Oh semuanya jawab, ya Kak mau nyanyi lagi, mau nyanyi lagi. Oke kalau kayak gitu, Kak Deborah ajak kita semua untuk tetap tinggal berdiri. Kita menyanyikan pujian yang kedua yang mengatakan berjalanlah, berjalanlah. Semua pakai gerakan ya. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bukalah, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu penghalang. Dalam tangan keselamatan sampai ke ujung bumi. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bukalah, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu penghalang. Sangkatkanlah bagi Kristus dalam balan keselamatan sampai ke ujung bumi. Sangkatkanlah bagi Kristus dalam balan keselamatan sampai ke ujung bumi. Wah, Kak Deborah tepuk tangan ya karena semuanya ternyata tetap semangat sampai lagu yang kedua. Hebat. 2 jempol untuk adik-adik yang di rumah. Oke, kita sudah menyanyikan 2 pujian. Rasanya kurang lengkap ya kalau ibadah sekolah minggu kita tidak mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Pagi hari ini tentunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang sangat menarik dan sangat akan memberkati adik-adik di rumah yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu yang paling cantik di Korop 1 Denpasar. Ada yang tahu? Kak Jim. Wih kok Kak Jim? Kak Jim kan cowok ya? Siapa ya? Ada yang tahu? Kak Jeffrey. Bukan Kak Jeffrey atuh, namanya adalah Kak Agnes. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Agnes. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian yang mengatakan bersinar, bersinar. Yesus sukaku bersinar sehari-harinya di rumah atau di sekolah dimanapun juga.
semua, apa kabar? Nah, sebelum hari ini kita dengar cerita, ayo kita berdoa dulu yuk. Cuma tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami sudah menaikkan pujian-pujian kami ya Tuhan. Dan hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan cerita. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatannya. Kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, waktu udah gak terasa, kita melewati waktunya cepet banget ya. Jadi sekarang udah bulan November, bahkan udah di akhir bulan November. Nah beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan hari yang perayaan yang besar sekali, yaitu hari ulang tahun gereja kita, Bala Keselamatan, yang ke-126. Wow, 126 tahun itu waktu yang sangat panjang. Nah, adik-adik pernah nggak sih berpikir kenapa ya Bapak William Booth itu bisa membangun pelayanannya selama ini dan dari zaman dulu sampai sekarang masih berjalan dengan baik? Rahasianya apa ya kira-kira? Yuk kita belajar sama-sama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu makhluk hidup yang diciptakan Tuhan, yang bisa menjadi teladan kita. Ayo kita baca sama-sama di pembacaan kita hari ini di Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Yuk semua adik-adik yang bawa Alkitab, ayo dibuka Alkitabnya, kita baca bareng-bareng. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya di waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, dari ayat ini kira-kira adik-adik pasti sudah tahu dong kita mau belajar dari apa nih? Ya, betul banget, semut. Nah, kenapa ya kita hari ini mau belajar tentang makhluk hidup si kecil semut? Banyak banget nih rahasianya yang bisa membuka pikiran kita kenapa ya Bapak William Booth itu bisa membangun Bala Keselamatan dengan sukses sampai hari ini. Nah, semut itu badannya kecil. Terus mungkin kita injek aja dia langsung mati. Tapi tahu nggak adik-adik? Coba deh adik-adik perhatikan kalau misalkan nih adik-adik lagi makan, terus makanannya berantakan, ada yang jatuh-jatuh. Beberapa menit kemudian, siapa yang pertama kali datang untuk bergotong royong mengambil makanannya? Pasti semut. Nah, semut itu adik-adik pernah nggak adik-adik lihat semut itu duduk-duduk manis, melamun, terus malas-malasan, pernah nggak? Pasti nggak pernah kan? Siapa yang paling sering nggak memperhatikan gerak-gerik semut? Semut itu nggak pernah kalau misalkan kita lihat selalu mereka mondar-mandir. Mereka itu sedang bekerja keras loh adik-adik untuk mengumpulkan makanan, dan mengumpulkan makanannya bukan untuk diri sendiri aja. Nah, mereka semut itu selalu bergotong royong. Nah, contohnya nih ya, dari semut kita belajar selalu bekerja keras. Nah, emangnya semut itu nggak capek ya? Setiap hari kayaknya kita nggak pernah tuh lihat semut itu diem melamun. Pastilah adik-adik, semut itu pasti pernah capek, apalagi dia tuh badannya kecil, sarangnya jauh di sana, dia harus jalan bermeter-meter untuk membawa makanannya. Nah,
Dan semut itu nggak pernah mengeluh. Jadi misalnya nih dia dapat potongan makanan yang besar, lebih besar dari lebih besar dari ukuran badan si semut itu. Semut nggak pernah menyerah. Maksudnya, apakah semut berpikir, wah makanan ini terlalu besar nih, aku nggak bisa ngangkat, ya udah aku tinggalin aja, aku cari makanan yang kecil-kecil aja deh. Nggak adik-adik. Jadi semut itu malah lebih semangat. Kalau dia nggak bisa angkat sendirian, dia malah cari teman-temannya. Nah, dia cari teman-temannya untuk sama-sama mengangkat makanan yang dia temukan. Nah, teman-temannya juga baik-baik, jadi mereka selalu bergotong royong mengangkat makanannya. Nggak pernah tuh ada teman-temannya misalnya nih, sini bantuin aku angkat makanan itu dong, besar banget. Mereka pasti selalu bilang, ayo kita angkat bareng-bareng. Nggak pernah yang misalnya, nggak lah kamu sendiri aja ngangkat. Nah gitu adik-adik. Nah ini pelajarannya sederhana sebenarnya, bahkan adik-adik pun pasti udah tahu. Tapi kita sering meremehkan semut ya. Padahal semut itu lebih rajin daripada kita. Bahkan kakak pun harus selalu belajar sama si sosok semut imut ini, karena dia unik gitu adik-adik. Bisa selalu kerja keras, gak pernah malas-malasan. Nah adik-adik sendiri gimana yo? Kalau di rumah, apalagi sekarang udah gak sekolah, di rumah terus, kegiatannya apa aja nih adik-adik? Apa bantuin mama papahnya nih di rumah, atau tetap malas-malesan, gak mau nyontoh sama si semut kecil ini? Nah adik-adik, ayo kita sama-sama belajar. Kakak yakin ketika kakak berpikir nih, kenapa ya Bapak William Booth ini hebat banget? Ternyata rahasianya adalah satu, pasti berdoa. Dan kedua, kita ambil contoh dari semut, selalu bergotong royong demi kepentingan bersama. Gak pernah tuh mementingkan diri sendiri. Nah adik-adik jangan mau kalah ya sama semut yang kecil. Kita pun meskipun masih kecil bisa melakukan hal yang besar. Sedikit demi sedikit yang kita lakukan pasti bisa membuahkan hasil. Waktu Bapak William Booth, pasti dia melakukannya dari hal yang kecil, mengumpulkan orang-orang yang miskin, yang yang terlantar, yang tidak dipedulikan oleh lingkungan sekitarnya. Nah lama-lama sedikit-sedikit dia mengumpulkan orang yang membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Lama-lama selama 126 tahun sampai hari ini, gerejanya sudah tersebar di seluruh dunia. Hebat kan? Nah, untuk ayat masnya hari ini ada di pembacaan kita tadi, di ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Oke, segitu aja adik-adik cerita hari ini. Singkat tapi semoga adik-adik diberkati ya. Terima kasih. Baiklah, wah luar biasa sekali ya adik-adik ya cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Agnes. Kiranya cerita firman Tuhan yang sudah dibawakan dan disampaikan boleh menjadi berkat bagi kehidupan adik-adik semua dalam berkehidupan di rumah ataupun di mana saja adik-adik berada. Oke, tapi yang terpenting jangan cuma didengarkan saja nih, tapi juga harus selalu diingat dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah adik-adik, kita sudah menyanyikan 2 lagu tadi di awal. Lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Agnes. Sekarang tibalah kita di penghujung acara sekolah minggu pada pagi hari ini. Tapi adik-adik gak usah khawatir, gak usah sedih. Karena minggu depan dan minggu depannya lagi kita tetap akan bertemu di acara sekolah minggu. Oke, untuk lagu penutup, karena kita sedang merayakan HUT BK, lagu penutupnya juga bertemakan tentang bala keselamatan. Tapi sebelumnya Kak Deborah mau tanya, siapa di sini yang anak bala keselamatan? Coba angkat tangannya. Oh, semua angkat tangan ya, semua anak bala keselamatan ya. Kalau gitu, kita bangkit berdiri lagi, kita mau menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Aku Anak Bala Keselamatan, Haleluya, dan maju, tetap maju. Semangat!
kayaknya jemputan Kak Deborah udah datang tuh, dijemput pakai roket lagi. Itu artinya kita sudah ada di penghujung acara sekolah minggu kita. Kalau gitu Kak Deborah pamit dulu ya. Tapi sebelumnya Kak Deborah mau tetap ingatkan untuk adik-adik semua, ingat pesan ibu, tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dong tentunya. Kita ketemu di acara sekolah minggu depan tentunya dengan acara yang gak kalah seru dan tetap menjadi berkat untuk kita semua. Bye-bye, sampai jumpa, Tuhan memberkati.